Hai Sobat UMKM, balik lagi di podcast Rujak Viral. Ruang jujur dan asik buat obrolin kisah-kisah UMKM lokal yang gak cuma inspiratif tapi juga bisa banget bikin viral tentunya. Hari ini kayak biasa nih, kita bakal ngobrol-ngobrol biasa, bakal ngobrol-ngobrol santai sama pelaku UMKM. Tapi kali ini sebenarnya agak beda, karena di episode kali ini tuh kita kedatangan tamu spesial nih. Si tamunya ini kemarin tuh baru banget dapat penghargaan juara pertama di Rujak Kupas 2025. Wah, keren banget kali ya. Mungkin kita langsung aja di sini, saya sudah bersama Ibu Uli. Halo Ibu Uli. Halo Kakak Anandita. Halo Ibu, gimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal Mm. UMKM nih ya Bu ya. Pasti kan banyak banget ya Mm-mm. cerita di balik apa yang kita jalanin sebelumnya. Apalagi kemarin Ibu juga sempat menang di Rujak Kupas Pas di batch pertama di itu. batch pertama. Pasti mulai dari proses, tantangan sampai akhirnya bisa berdiri titik ini tuh pasti banyak banget perjuangannya. Tapi sebelum nyampe ke sana nih kita Ya. ngobrolnya, mungkin kita bisa nih kenalan dulu sama teman-teman UMKM yang lagi pada nonton. Mungkin Ibu bisa ceritanya sedikit dari nama Ibu, Ya. usaha Ibu apa, dan bergerak di bidang apa? Ya. Nama saya Romauli Sri Astuti Sitorus. Hmm. Saat ini UMKM kuliner bawang goreng crispy. Hmm. Dan kegiatannya sekarang bisnis bawang goreng dan ibu rumah tangga. Wah, bagus banget. Berarti untuk untuk produknya, apakah hanya bawang goreng atau ada yang lain lagi, Bu? Saat ini bawang goreng yang utama karena memang sudah melalui proses panjang ya, karena mulai BPOM sudah, legalitas semua sudah dan lengkap, haki pun sudah. Ya ini dulu, tapi memang ada produk lain, tapi itu selingan aja sih. Oh, jadi untuk produk utamanya si Olimus ini ya? Ya, bawang goreng. Kalau boleh tahu mulai dari kapan sih Bu merintis usaha ini? Mulai tahun 2022. Jadi saat pandemik itu memang banyak hikmahnya buat UMKM seperti saya, yang pasti bukan saya aja yang ngalamin, kayak teman-teman UMKM lainnya ya suaminya di PHK, ya kan berdampak. Terus kan punya tabungan, habis lama-lama kepakai gitu kan. Betul. Jadi kita harus pinter kayak apa lagi yang harus saya lakukan untuk menjadi income buat keluarga. Akhirnya waktu itu suami, anak-anak dan saya apa yang kira-kira kita bisa jual gitu. Akhirnya karena dulunya anak-anak saya nggak suka bawang goreng, nggak suka, jadi saya tertantang karena jiwa tertantang saya, yang saya bilang saya bikin yang barbeque waktu itu dan anak-anak jadi suka. Akhirnya mereka jualin bawang goreng di pondok pesantren dan itu jadi dah bawang goreng Olimus. Oh, jadi tuh awalnya justru malah anak-anak nggak suka ya? ya? Nggak suka. Terus Ibu berkreasi untuk bikin yang ada rasa-rasanya nih. Ya. Jadi anak-anak pada suka. Pada suka dan jadi jualan. Dan saat itu suami bilang jualan bawang goreng aja, katanya. Itu tahun 2022. Oke, berarti udah 3 sekitar tahun 3 tahun. Iya, betul. 3 tahun. Tapi selama ngerintis usaha ini tuh apa sih Bu yang jadi inspirasi Ibu untuk ngebuka usaha ini? Inspirasi saya pengen sebenarnya punya mimpi bisa bermanfaat buat orang lain. Makanya saat ini pun walau masih kecil, saya belajar untuk berbagi. Saya punya teman Saya ikut bingung. Ya, Kolaborasi ya. Komunitas Yayasan Skleroderma Indonesia itu saya ada kerjasama dengan mereka, maksudnya ya itu tadi berdonasi karena saya pengen berdampak, saya pengen bermanfaat walaupun kecil gitu ya, mudah-mudahan bisa besar biar saya tiap bulan bisa berbaginya lebih banyak gitu. Jadi untuk donasinya itu dari sebagian hasil penjualan Olimus ini. Iya, benar. Oh, jadi sebenarnya secara misalnya 25, misalnya 5.000 buat mereka gitu. Sebenarnya secara nggak langsung juga orang-orang yang beli ikut donasi nggak sih Bu? Betul.
Iya betul. benar benar Makanya benar. kalau penjualan menurun ya aduh sedih banget gitu, Iya. tapi ya nggak apa-apa, mereka juga memahamin itu Mhm sih. mhm. Namanya juga usaha pasti ada Iya, naik turunnya ya, Bu, iya ya. bener. Tapi, sebelumnya ada nggak sih, Bu, emang background, udah mulai bisnis sebelumnya? Ada Udah tahu background saya itu kan saya, eee, dari perawat, oh, keperawatan. lulusan keperawatan? Iya, D3 keperawatan. Mhm. Terus menikah dan jadi ibu rumah tangga, Mhm saya 19 tahun itu fokus dengan ngurus anak-anak. mhm. Sejak pandemik itu mulai, ya itu tadi cari, apa ya, gimana jadi income gitu kan, buat Mhm. income keluarga. Alhamdulillah Ulimus ya ternyata bisa sejauh ini gitu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Mhm. alhamdulillah jadi Berarti awal nggak ada. belajarnya tuh dari mana sih, Bu? Maksudnya, kan Ibu nggak punya Iya, background nggak ada. dari ini ya, Mm-mm, dari, entah itu tata boga atau, tidak ada. bisnis wirausaha atau gitu. Itu tuh belajarnya dari mana, Bu, awalnya? Waktu itu kan Mhm. dari Cekpreneur, jadi belajarnya Oh. dari situ dan dari rumah BUMN BRI ini gitu. Jadi saya aktif, maksudnya Mmm. aktif untuk menimba ilmu ya, maksudnya belajar terus asal ada acara misalnya pelatihan Mhm. atau workshop, saya selalu ikutin dengan semangat dan kadang ya saya harus bisa, Iya, ya bisa gitu. Pokoknya mindset saya itu yang positif dulu biar yang iya. masuk ke diri saya Betul, positif harus dan itu positif ya. semangat jadinya. Mhm Beneran. mhm. Makanya Berarti dari kapan Ibu bergabung di Rumah BUMN Jakarta ini? baru jalan 2 tahun ini ya. Oh, tapi udah lumayan, Bu. 2 tahun, tapi kan maksudnya kalau 1 tahun pertama itu kan kita belajar ya memperbaikin apa dari mulai kemasan kadang kan Mhm. pentingnya packaging atau apa pokoknya saya ikutin. Kadang-kadang kan dari perjalanan itu kita nggak ujuk-ujuk langsung bisa ya. Iya. Jadi kan jadi kayak punya Betul betul. ini target, oh saya belum bisa nih. Mungkin Mhm. tahun depan bisa gitu. Jadi saya selalu sejak jadi UMKM itu punya target, Kak. Apa Mmm. ya bilangnya goals ya? Iya, Goals. goals. Untuk tahun ini apa kira-kira goals-nya, Bu? Yaitu goals tahun ini nggak muluk-muluk saya pengen masuk ke pasar retail. Oh, ke pasar Ya, retail. tahun Mhm 2025 ya. mhm Mungkin tahun depan ada lagi misalnya mau bikin CV atau PT yang mhm. lebih punya badan hukum gitu atau yang tahun depannya lagi bisa ekspor Iya. kan. Itu pun saya belajar dulu nggak langsung. Saya tipe orang kalau segala Mhm sesuatu lebih senang belajar dulu biar tahu, mhm. biar isi Betul betul. kepalanya udah tahu nih, udah Iya. ngerti gitu. Oke. Eee, tapi waktu awal masuk ke Rumah BUMN Jakarta ini, Mm-mm. apa emang Ibu sendiri atau emang diajak teman awalnya? Diajak teman. Oh, diajak Iya, teman. diajak teman. Jadi Mmm. temennya udah meninggal pun, Kak. Oh, innalillahi. Ya, dia bilang, "Ayo Kak Uli ikutan Mhm mhm. sini." Wih, seneng banget dong. Terus Mhm jadi banyak banyak banget ilmu yang saya dapat dari rumah BUMN ini ya, dari mhm. mulai packaging, mindset saya jadi berubah. Itu pentingnya Mhm. mindset ya, Kak. Betul. Iya, emang, Mindset. eee, ya balik lagi ke diri kita Ya, ya, usaha kita jalan karena ya diri kita iya gitu. Mhm bener. mhm. Terus ngomong-ngomong soal, program Rujak Kupas kemarin nih, Mm-mm. Bu. Eee, kan tadi Ibu udah ikut, Rumah Mm-mm. BUMN, terus habis itu ikut Rujak Kupas juga Iya. kemarin. Nah, gimana sih, Bu, ceritanya Ibu bisa tahu ada program Rujak Kupas ini dan apa yang ngebikin Ibu tuh pengen ikut gitu akhirnya? Hmm. Apakah karena hadiahnya? Karena kan kemarin ada hadiahnya Iya, iya tuh. bener. Saya setiap hari itu kan Mhm. siapkan waktu untuk melihat media sosial, Oh, oke, Instagram. heeh. Ya, saya setiap hari ya sering dong scroll lihat, ih ada nih program Rujak Mhm. Kupas. Saya ikutin. Mmm. Pertama kan nggak langsung ada lomba ini kayak Mhm. ada apa nama Iya, informasinya gitu betul. ya kan dari rumah BUMN dan saya sering melihat itu. Jadi saya daftar dan Oh. alhamdulillah dari rumah BUMN nawarin juga, pas ini banget nih masuk nih gitu kan. Langsung Heeh. daftar dan ternyata terpilih ya dari Iya. 15 orang dari 100 berapa gitu ya Heeh peserta yang heeh. daftar 15 dan saya seneng banget Kak bisa masuk karena dari namanya aja udah Iya. penasaran Kak, Rujak Kupas. Teman-teman UMKM yang lain suka nanya,
Uli, saya kirain beneran rujak apa nih? Iya, banyak Rujak banget yang gitu. salfok Iya, emang. rujak apa nih kan Mm-mm. namanya rujak kan kesukaan Iya. ibu-ibu perempuan gitu. Mm-mm. Tapi kan ini juga kesukaan UMKM kan, karena kan Suka ngekupas ya tuntas semua kupas tuntas masalah. masalahnya. Jadi kayak Betul. yang paling berkesan memang ke diri kita, Kak. Maksudnya sebagai Hmm. UMKM itu tidak hanya harus memikirkan produk, tapi diri kita dulu gitu. Maksudnya yang Hmm. dikupas diri kita, Betul betul. membangun bisnisnya gitu. Jadi motivasinya ya udah buat diri ibu gimana ke depannya untuk Iya, ngejalin usahanya ya. iya, Bukan karena hadiah berarti ya. Nah bukan, tuh, buat sobat UMKM, bukan, niatnya bener. dibenerin dulu Ya, tuh. benerin niat beneran. Iya benar. Oke Bu, sebenarnya mungkin dari beberapa orang di luar sana yang Mhm. belum ikut tuh pasti ngerasa kayak, ah apa sih bedanya, sama aja nih sama pelatihan-pelatihan biasanya. Toh juga coachnya sebenarnya kan juga udah beberapa kali pernah datang gitu kan. Tapi menurut ibu pribadi tuh apa sih Bu yang bikin beda? Karena kan ibu udah ngikutin serangkaiannya nih Iya. selama sebulan Mhm. kemarin. Apa tuh Bu? Perbedaannya rujak kumpas tidak Mhm. hanya membicarakan produk, tapi Hmm. ke diri kita yang pemilik bisnisnya gitu. Dan Mhm. itu sangat berkesan ya. Berkesannya yang selama ini kita harus seperti apa, ternyata kita kuat, ternyata kita Mhm. punya apa ya, nilai yang oh, kita berharga, kita mampu melewatin tantangan-tantangan yang tidak mudah gitu. Jadi Mhm. itu benar-benar yang luar biasa rujak kupas ini. Jadi tidak hanya produk tapi bener namanya rujak kupas, jadi sampai dalam-dalamnya diri kita pun kita harus kenali dirimu, dan itu bikin berderai air mata yang Iya. kemarin luar biasa dengan coach Chandra. Di hari terakhir Ya itu di ya. hari terakhir Mhm. itu ya, coach yang lain juga luar biasa, yang dari Kak Sally, kan ada Kak Mhm. Sally tentang visi misi kita Mhm. gitu ya, bisnis kita. Terus coach Gatot perbaikin apa pencatatan keuangan, Mhm. pisahkan pencatatan keuangan. Terus sama coach Prita Mhm. Wibisono, nah itu bikin tobat kita. Bikin tobat. Kenapa tuh emang tuh, Kenapa boleh nih bikin tobat diceritain? ini ya? Karena UMKM tuh ya diri saya ya, ini Mhm. bicara tentang diri saya, kita suka ragu saat bikin konten Iya, ya, betul. mikir mikir keras, mau upload nggak, mau Iya. ini enggak, akhirnya enggak terjadi. Maksudnya Mhm. ternyata udah ungkapkan aja gitu. Iya. Maksudnya belajar, namanya juga belajar, nanti akan menemukan ritmenya, akan menemukan, Mhm. jangan ragu dan jangan banyak alasan. Dan itu bikin tobat kita setiap hari. Akhirnya saya belajar dari situ. Mhm. Saya bisa setiap hari posting. Itu dulu. Wah. Karena itu tantangan banget ya, Mhm. Mhm. karena banyak keraguan. Tapi emang agak bingung juga gak sih Bu, karena kadang kita baru bikin tren ini, besok udah beda lagi trennya gitu kan. Iya, iya, tapi tetap aja nggak salah mencoba, Iya coba betul. aja sampai akan menemukan ininya. Karena segala sesuatu kan dimulai dari hal yang kecil. Dan Mhm. teman-teman UMKM termasuk saya selama ini tuh seperti itu. Jadi banyak keraguan, mau posting nggak, mau posting nggak, akhirnya nggak jadi. Jadinya kan sayang, ternyata nggak seperti itu, Iya. salah, salah. Akhirnya sejak ikut Rujak Kupas Mhm. sama coach Prita Wibisono, Iya. itu keren banget. Kita langsung kayak tobat, tobat. Benar benar benar. Bikin tobat beneran. Coach Prita bikin tobat. Coach Prita, wah, Coach Prita besok-besok kesini lagi ya, Iya. ditungguin nih sama Bu Uli. Oke Bu, berarti benar-benar di Rujak Kupas ini tuh bukan cuma secara garis besar, Mhm. tapi benar-benar diteliti dari dalam, Iya, terus iya, ya benar-benar dari awal deh pokoknya ya, diiniinnya ya, dibimbing gitu ya. iya. Mhm. 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 Tapi selama ngikutin program Rujak Kupas kemarin selama sebulan, Mhm. itu ada nggak Bu momen yang paling berkesan? Ya, momen yang Selain melambat. yang melambat itu ya? Iya, karena Hmm. selama ini suka dipendam sendiri ya, namanya Oh. ya nggak berani menceritakan. Paling sama pasangan tuh beda, tapi ternyata setelah kita pelajarin, wah ternyata saya berharga, ternyata Benar saya benar. kuat saat dihadapi tantangan yang Mhm. mungkin menurut orang udah mundur, saya ternyata bisa gitu. Dan saat kan itu ada
gambar-gambar disuruh pilih dan Mm-mm. itu luar biasa. Kadang yang dapatnya oh ternyata saya love gitu ya, maksudnya ada Mm-mm. love, ada power, kekuatan, terus ada precious yang Mm-mm. berharga dan itu jadi semangat. Betul. Jujur saya jadi semangat, ternyata saya bisa. Mm-mm. Jadi sekarang apapun yang saya hadapin, siap, insya Allah saya bisa Bisa, melaluinya. pasti bisa. Bisa. Tapi emang bener sih, pasti apalagi jadi seorang ibu kan berat Iya. banget ya Bu ya. Ditambah lagi juga ibu sekarang juga membuka usaha gitu. Jadi Mm-mm. makin banyak nih tekanan-tekanannya gitu ya. Dan ya alhamdulillahnya kemarin tuh dengan adanya program Rujak Kupas Rujak ini Kupas. jadi berasa nggak sendirian nih Ya, ya. merangkul jadi kita sama teman-teman yang Mm-mm. lain. Terus saya itu jadi lebih enak berkolaborasi daripada berkompetisi. Oh. Ya, ternyata lebih Mm-mm. enak kita saling support Benar, gitu. Tapi tidak usah ada kata persaingan di persaingan ya. dalaman. Karena kan di dalamnya persaingan itu kan kayak, ya kan namanya persaingan pasti ada. Tapi kalau saya menurut saya sih, saya lebih suka itu tadi, Mm-mm. berkolaborasi, jadi saling support sama teman-teman UMKM gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau dengan kolaborasi kan kita jadi sama-sama belajar Ya, gitu kan. Karena ya mau bagaimanapun kita tetap butuh buat ngelihat orang lain kayak oh iya ya, dia bisa jago di sini, bisa. saya jago di sini, Ya, kita bisa bertukar ya nih bisa gitu. ada yang kita bisa sharing-sharing pendapat kita Mm-mm. dan itu apa ya, jadi membuka, saya bilangnya membuka cakrawalanya diri saya yang selama ini ya, ternyata kita harus bermanfaat buat orang lain walaupun belum besar gitu. Jadi Mm-mm. ya termasuk untuk teman-teman UMKM gitu. Makanya saya senang Mm. kalau ada teman-teman UMKM yang konsultasi nanya Iya. apa gitu. Senang banget saya, apalagi kalau Oh. malam-malam dijawabin. Ih. Senang banget. Berarti kan dia Mm-mm. antusias gitu Betul mau betul. belajar gitu. Mm-mm. Tapi setelah ikut program ini kemarin, ada nggak sih Bu perubahan yang paling berasa nih di usaha Ibu? Perubahan Mm-mm. karena saya saat itu belum apa namanya ya, belum konsisten. Mm-mm. Ini dia konsisten di media sosial. Mm-mm. Nah, itu yang paling berasa di situ. Satu lagi ya ke diri saya. Maksudnya Iya. suka yang gimana, sekarang jadi lebih mantep dan percaya diri. Hmm. Jadi sekarang itu yang sebenarnya saya ke diri saya sih yang saya dapatin paling banget itu ya ke diri saya dan konsisten untuk bikin konten. Itu luar Hmm. biasa ternyata. Berarti kemarin tuh ada permasalahan di bikin konten ya, Iya, buat promosi iya, di digitalnya itu iya, agak terkendala ya. iya, Berarti karena keraguan berarti banyak. strategi itu tuh udah diterapin nih Bu di Sudah, bisnis Ibu. udah setiap hari Oh. Mm-mm. minimal satu. Waduh. Setiap hari. Mm-mm. Itu tuh berarti Ibu emang ada orang yang ngurusin atau Ibu? Saya sendiri masih, belum pakai tim. Oh, jadi ini tuh benar-benar semuanya masih Ibu yang ngerjain Sih, sendiri. ya, tapi kalau produksi ya Mm-mm. pasti ada bantuin. Tapi kalau Oh, untuk pemasaran media apa? sosial Mm-mm. itu masih saya sendiri. Ya Oh. mungkin memang ini mudah-mudahan ke depannya ada teman-teman magang yang Mm-mm. dari disabilitas. Saya punya itu tadi saya bilang, saya punya komunitas, maksudnya bekerja sama, Mm-mm. berkolaborasi dengan teman-teman disabilitas yang bisa eh, membantu saya untuk memperbaiki media Mm-mm. media sosial saya kayak di Instagram gitu. Tapi mungkin bulan depan kali, Oh, mudah-mudahan. jadi mulai bulan depan udah Iya, mulai ya? ada. Oh. Mm-mm. Terharu loh Kak kalau ketemu Iya. sama teman-teman disabilitas, mereka bisa itu. Hmm. Dan mereka tuh biasanya lebih apa ya? Lebih gigih nggak sih, Bu? Iya, lebih Kayak gigih kemauannya. dan semangatnya patut kita Mm-mm, tiru. betul, betul. Tapi setelah Ibu menerapkan strategi tadi nih, strategi buat promosi di media Mm-mm, sosial mm-mm. gitu-gitu, itu udah ada dampaknya belum? Apakah setelah begitu jadi lebih naik nih penjualannya atau gimana? Kalau dari segi penjualan saat ini memang ya nggak muluk-muluk ya, agak menurun mungkin karena Hmm. berdampak ya kan Iya, saat ini kan ekonomi emang lagi. ekonominya seperti ya lihat aja di berita-berita ya. Tapi saya ada kolaborasi dengan teman-teman
di luar sana itu Mm-mm. yang jadi brand awareness dulu, mereka kenal dulu, oh ada Ulimus gitu, Iya. dan yang ada sih sekarang mulai mulai dikenal, maksudnya mereka lihat media sosial saya di Instagram Mm-mm. itu ya, ada sih traffic peningkatan ininya, Wah, ada. udah mulai ada Ih, ya seneng berarti ya. banget Kak, seneng banget ada. Ternyata memang harus konsisten ya, Iya, intinya betul. konsisten, dan Intinya itu konsisten. Udah gitu juga bener-bener ya bener tadi dengan kita kolaborasi dengan yang iya, lain kita jadi ada semangat baru nggak sih iya, Bu? bener, Gitu. Karena kalau sendirian kan kadang sesuai mood kita iya, iya bener. gitu. Eh, Terus habis itu sebelum ikut rujak kupas kemarin pasti kan banyak banget ini ya banyak banget Mm-mm. kayak perbedaannya gitu kan. Kira-kira ada nggak sih Bu pesen nih buat teman-teman UMKM lagi pada nonton yang belum ikut rujak kupas gitu? Mm. Kalau untuk teman-teman di luar sana yang belum ikut rujak kupas, ikut deh. Ini acaranya paling keren banget, dan saya bilang bisa keren itu karena yang maksudnya tidak tentang produk, kita tidak bicara tentang produk saja, tapi bicara tentang kita sebagai pemilik bisnis itu Mm-mm. harus seperti apa, dan harus membangun bisnis itu harus seperti apa, itu diajarin, Mm. dan itu bikin yang mindset kita yang tadinya belum berubah, jadi Mm-mm. kita bisa, oh ternyata kita harus seperti ini, oh ternyata kita harus seperti ini, dan itu benar-benar jadi semangat lagi, kayak Betul, ada betul. pemicu yang Mm-mm. kita harus semangat, kita nggak boleh nyerah gitu, dan itu benar-benar bikin kita terharu sih, dan itu harus ikut ya, Iya, harus ikut harus ya ikut berarti ya, ya. Jadi wajib banget nih ya Bu ya ikut wajib. apa Rujak kupas, rujak kupas ini namanya sorry. aja udah rujak kupas, jadi ada pedesnya, ada asemnya, Tapi emang bener-bener nano-nano banget ya pas ikut bener kemarin ya. luar Ada biasa. yang ketawa-ketawanya, terus Iya, juga ada ada nangis-nangisnya nangisnya, gitu. pokoknya berasa jadi kayak kita tuh jadi saudara kemarin, ya Allah Mm-mm. seneng banget. Dan you are not alone, kamu nggak Benar-benar. sendirian, gini, ternyata Iya. kuat, bisa gitu. Dan sebenarnya ini tuh rujak kupas ini tuh baru pertama loh Bu. Iya, Makanya semoga besok-besok nih kalau open lagi teman-teman UMKM yang belum ikut ya tuh dengerin kata tuh Bu Uli. ikut deh, ini keren banget, acara ini kayak membuka kita, punya wawasan kita jadi tambah, dan ikut deh, jangan Mm. jangan kata tidak ikut, harus ikut. Nyesel ya kalau Nyesel nggak kalau ikut nggak ya. ikut beneran, karena udah nggak bisa speechless jadi. Iya. Tapi ada nggak sih Bu harapan untuk program ini ke depannya? Karena kan ini baru pertama, mungkin Ya, kita banyak kemarin banyak kurangnya mm-mm. atau masih banyak uh, apa ya? Karena kan kita sebenarnya jujur kurang tahu ya di lapangan tuh kayak gimana, apa yang dibutuhin sama pelaku-pelaku UMKM lainnya. Ada nggak sih Bu harapan untuk ke depannya? Harapan saya saat kita kan udah selesai nih rujak kupas Hmm. pertama, tentu harapan saya ke depannya ada lagi batch kedua, ketiga, keempat, dan tetap maksud saya yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini di maintenance, dirawat, tetap Oke, baik. ada bikin WhatsApp grup khususnya, dan tetap dipantau gitu Kak. Jadi kayak apa Betul, ya? betul. Saya sering bilangnya di maintenance, dirawat gitu. Jadi nggak Jadi nggak dibiarkan saja. dilepas Ya, gitu iya, aja. bener. Dan itu biar apa ya? Tetap ada semangat buat UMKM. Oh ternyata kita diperhatikan. Terus kalau jika ada program-program dari BRI lain juga harus diikutkan, yang rujak kupas yang pertama, kedua, ketiga, keempat gitu. Jadi biar lebih kuat kita, nggak sendirian. Iya. Mungkin selain itu ada saran dan masukan lain untuk program ini ke depannya? Sarannya ya terus dilanjutkan ya. Iya, Jangan pasti cuma, dong. maksudnya ada program yang kemarin kan udah luar biasa, tapi saya kepengen ada satu program yang ditambahkan public speaking gitu. Oh, berarti ini catatan nih ya buat rumah BUMN dan Jadi BRI. nanti 15 orang ini belajar, dikasih waktu maju ke depan untuk public speaking. Iya, Gitu. karena emang public speaking sekarang tuh butuh banget sih ya Bu ya. Iya, Karena kayak gini nih, iya, kita ngobrol-ngobrol gitu kan, iya, diundang juga ke podcast-podcast gitu kan. Emang butuh banget sih iya. public speaking Biar itu. lebih percaya diri, mengenalkan produknya, mengenalkan dirinya Iya. gitu, maksudnya untuk UMKM termasuk saya. Iya. Tapi Ibu udah keren loh Bu. Ya butuh apa ya, jam terbang kali.
Oh, berarti udah nggak sekali 2 Belum, kali belum. ya? Ya, tapi tetap aja ya namanya manusia kan pasti pengen terus belajar Iya, ya. harus sih itu. Ya, Karena kan kalau kita sebagai muslim kan juga diajarinnya ya terus belajar sampai belajar. ke liang Ya, lahat gitu betul kan. banget. Nah, seru banget kan sobat UMKM. Kita udah ngobrol-ngobrol nih bareng Bu Uli. Bu Uli, terima kasih banyak udah sharing-sharing pengalamannya sama kita. Terus juga udah ngasih masukan buat program Rujak Kupas buat kedepannya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Semoga nggak kapok Enggak ya. apa-apa. Besok-besok kalau diundang datang lagi ya Bu ya. Siap. Oke, harus Harus. dong. Jadi biar apa yang kita bagi hari ini ke teman-teman UMKM yang pada nonton bisa jadi semangat juga nih Bu. Jadi mereka nggak takut buat melangkah, terus juga nggak takut buat nyoba hal baru. Tadi kata Bu Uli kan juga kayak gitu. Kayak kita nggak usah takut, kita coba dulu aja yang penting gitu. Mau gimana pun itu ke depannya, seenggaknya jalanin dulu aja. Karena langkah-langkah kecil tuh bisa jadi besar ya Bu ya ke Ya. depannya ya. Itu sangat berpengaruh banget nih teman-teman. Nah, buat sobat UMKM tetap terus semangat ya, terus berkarya dan jangan lupa nih, go digital, go online dan siap go global bareng Rumah BUMN Jakarta. Mungkin boleh Ibu, slogan kita apa Bu? UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Boleh sekali lagi mungkin? Oke. Bareng-bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Salam UMKM naik kelas. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Sampai bertemu lagi di episode Rujak Viral selanjutnya. Bye.